Sebelumnya saya tegaskan kembali bagi peserta yang ingin menyampaikan pandangan ataupun ingin bertanya, ada baiknya untuk diskusi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, bisa sistematis, langsung pada intinya saja, tidak perlu mengungkit hal-hal yang sifatnya sangat subjektif terkait dengan hubungan Bapak Ruslan Buton. Silakan Pak Yusri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Baik, terima kasih. Saya akan berkomentar tidak dalam kaitan dengan substansi kasus konten hukumnya ya, karena itu biarlah menjadi bagian dari para pakar hukum dan penasehat hukumnya. Saya akan meneruskan apa yang tadi mungkin sudah disampaikan atas Rifintara mengenai stigma dan bagaimana simbol-simbol kultural buton itu terbawa dalam kasus ini. Tentu saja amatan saya dari perspektif budaya. Tetapi sebelum lebih jauh, saya ingin juga meneruskan apa yang sebelumnya disampaikan penanggap sebelum saya, Pak Usri tadi ya. Saya kira beliau mungkin tidak membaca mengenai bagaimana Buton ini tahun 69 itu betul-betul adalah sebagai daerah operasi militer. Jadi tidak mungkin ada sebuah operasi di situ kalau tidak sebagai daerah basis. Jadi tahun 69 itu betul adalah benar basis PKI. Dan kita tidak sedang hanya berbicara, kita meneliti itu dan menemukan banyak dokumen yang memang menyebutkan Buton sebagai basis PKI, maka kemudian diturunkan satu operasi militer dari Kodam Hasanuddin. Ruslan Buton ini memang kita bersimpati terhadap kasusnya, dan sebagai orang Buton memang saya kira perlu kita mendukung dan membela. Tetapi pembelaan dan dukungan kita itu harus proporsional. Jangan sampai offside. Gitu. Karena sudah seperti yang disampaikan Pak Tasrifin tadi, bahwa kita ini sudah terluka 2 kali dan sampai hari ini kita masih sulit menyembuhkan 2 luka yang menyeramkan itu. Luka pertama nyaris sudah kita bisa sembuhkan dengan ditetapkannya satu orang Sultan Buton sebagai pahlawan nasional. Itu stigma mengenai bahwa Buton sebagai sekutu abadinya Belanda. Itu sudah mulai pelan kita mengikisnya dengan berhasilnya kita menetapkan, memperjuangkan Sultan Himayatuddin dan kemudian bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Yang lain, soal stigma yang kedua adalah Buton sebagai basis PKI. Ini yang menjadi luka yang sampai hari ini tidak sembuh. Ya. Di luar kita masih di stigma seperti itu, sehingga kekhawatiran kita dari aspek terminologi stereotip yang selalu disampaikan Pak Tasrifin itu adalah jangan-jangan dengan kasus ini kita akan digiring lagi pada sebuah luka yang nyaris sama, bahwa ini Buton ini selalu saja begini ya, melawan negara. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan teman-teman, sebenarnya memang seruan Pak Ruslan Buton ini adalah biasa saja, ya. Dan tetapi menjadi luar biasa ketika ini menggelinding menjadi bola liar. Ya, kita bisa melihat bagaimana begitu banyak kemudian suara-suara pro kontra, ada dukungan, ada yang tidak menyukainya, dan kekhawatiran kita dalam situasi yang seperti ini adalah
nama Buton ikut terseret dibawa di dalamnya. Saya banyak melihat video ya, yang di dalam kontennya membawa-bawa simbol-simbol entitas dan kultural orang Buton. Seperti menyebut sultan, menyebut falsafah hidup orang Buton, yang kita mengenalnya sebagai Ulimokaro Sumanamolipu, menyebut benteng keraton Kesultanan Buton, atau mengurai sebuah narasi historis Buton sebagai sebuah negeri yang pernah besar, sebagai sebuah kesultanan yang besar. Yang ini ditautkan dengan sosok RB yang sekarang sedang viral ini. Nah, itu yang kita khawatirkan. Saya kira Ruslan Buton ya, tentu saja ketika dalam prosesnya sekarang beliau ditahan, maka pembahasan kita seharusnya tidak lagi pada soal apakah surat itu ditulis oleh beliau sendiri atau tidak. Ya, ketika beliau sekarang dalam statusnya sebagai ditahan, maka saya kira itu dapat dipastikan bahwa tentu saja, dan saya yakin beliau akan mengakui itu karena karakter orang-orang dari kampung Pak Ruslan ini adalah memang orang-orang yang tadi Pak Tasrifin menyebutnya tidak akan mundur ya, dalam sesuatu yang oleh beliau diyakini sebagai itu langkah yang benar. Pak Ruslan ini memang dari Wabula ya, kalau saya tidak salah ya, saya menonton video ketika beliau dijemput. Wabula itu dalam sistem pertahanan Kesultanan Buton sebagai bagian dari yang namanya Mata Nasrumpa. Itu pasukan paling muka, pasukan ujung tombak ya, yang mereka memang dibentuk karakter mereka sebagai petarung, ya, sebagai orang-orang yang tidak akan mengambil jalan mundur. Sehingga dalam kaitan ini kita bisa melihat bagaimana gestur ya, seorang Ruslan Buton. Ya, kita bisa melihat, kita tidak melihat ada aura ketakutan di sana. Ya, beliau ketika dijemput itu turun ya, bahkan kemudian melakukan ritual sebagaimana yang oleh umumnya orang Buton. Ya, kalau keluar ya, keluar dalam urusan yang genting itu biasanya ada namanya makan, dan itu saya lihat dilakukan oleh Pak Ruslan Buton. Tapi sekali lagi saya kira kita prihatin sebagai orang Buton ya, seorang Buton, kita prihatin dengan kasus beliau. Tetapi kita juga jangan sampai offside dalam urusan membela beliau. Ya, karena bagaimanapun di sana pada namanya itu tertera simbol Buton sebagai sebuah entitas negeri. Ya. Jadi harapan kita memang ini menjadi ramai karena tersampaikan dalam situasi negara yang sedang dalam tanda petik kesulitan oleh pandemi. Dan kalau tadi dikaitkan bahwa memang pemerintah itu dalam dunia demokrasi, dalam alam demokrasi itu wajib dikritik. Ya. Tetapi kritik yang seperti apa dulu? Ya. Saya kira betul ya, tadi disampaikan teman-teman bahwa kalau pemerintah bisa dengan baik bekerja maka tidak ada kritik, tidak akan ada kritik. Tetapi dengan pandemi yang terjadi sekarang, saya kira seluruh dunia terkena pengaruhnya itu ya tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di tahun 98. Ya. Pandemi datangnya tidak dari dalam negara, tetapi dari luar yang sekarang sedang dalam penanganan. Mungkin pemerintah sedang sangat sensitif ya. Mereka berharap dalam situasi yang sulit seperti ini, semua orang diharapkan untuk berkontribusi untuk bagaimana membuat baik negara ini. Kemarin saya dikirimi satu link video yang menggambarkan mengenai dukungan para tokoh
terhadap Pak Ruslan Buton. Dan saya mengenal para tokoh itu di sana. Tetapi saya menyesalkan konten apa yang disampaikan oleh mereka. Menurut saya itu sudah melebar, melewati jalur yang seharusnya bisa disampaikan sebagai tokoh. Mereka tampaknya tidak bisa membedakan bahwa yang terjadi dengan Pak Ruslan Buton ini adalah pendapatnya sendiri, ya. Dan apa yang menjadi pendapatnya itu tidak merupakan juga pendapatnya seluruhnya orang Buton. Dan sikap beliau, ya, sikap kritis beliau terhadap pemerintahan ini tidak menjadi juga sebagai sikap dari keseluruhan orang Buton. Ini kalau kita tidak hati-hati, ya, dalam proses yang panjang memang bisa menjadi bola liar yang akan kembali menggelinding dan memukul orang Buton secara keseluruhan. Jadi menurut saya setuju. Saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Esrifin, ya, bahwa ini harus betul-betul kita hati-hati, ya, karena Buton ini jangan sampai terbuka 3 kali, ya, dalam pola dan kaitan yang sama. Buton terlalu sering ditunggangi, dan semoga dalam kasus Pak Ruslan ini tidak ada kelompok-kelompok yang menunggangi. Sepertinya pembahasannya sudah agak jauh dari tema, Pak. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusri. Jadi tadi pada intinya argumentasi dari Pak Yusri ini sama pandangannya dengan Pak Tasrifin dari perspektif antropologi juga. Jadi apalagi untuk masyarakat marginal. Ada tema kembali diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan pemakzulan Presiden. Nah, saya ingin beralih dari aspek hukum ke Pak Romi Librayanto. Permisi, Pak.